Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi alhamdulillahirobbilalamin. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan, senantiasa bahagia. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan keempat, yaitu, kita akan membahas tentang sumber dana dan jasa-jasa yang ada di bank. Jadi ini, ada 2 bab. Yang pertama sumber dananya itu sendiri untuk, di perbankan itu dari mana aja dan juga jasa-jasa apa saja yang ada di perbankan. Oke, jadi presentasi kita hari ini atau topik pembelajaran kita hari ini garis besarnya, akan bersumber atau berlingkup pada sumber dana perbankan dan juga jasa-jasa yang ada di perbankan itu sendiri. Nah, yang pertama, apa sih sebenarnya pengertian sumber dana perbankan itu? Nah, sumber dana perbankan itu adalah dana bank atau sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank ini dana bank terdiri dari ada dana modal sendiri atau kan kita udah pernah pelajari ya sebelumnya kalau, ada persyaratan minimal modal untuk mendirikan sebuah bank itu perlu, eee, dana tertentu untuk nominalnya dan dana asing atau ini, dana asing itu kurang lebih gambarannya itu ada dari pinjaman dari, Bank Indonesia atau dari nasabah yang, menabung atau melakukan, penitipan surat berharga atau mengajukan simpanan berbentuk deposito seperti itu. Nah, jenis-jenis sumber dana bank itu sendiri, yang pertama ada dana yang bersumber dari bank itu sendiri seperti yang saya jelaskan tadi modal awal dari pemilik bank itu dalam mendirikan, perbankannya. Terus yang kedua, dana yang bersumber dari pihak luar, seringnya disebut juga dengan dana pihak kedua. Dan yang ketiga ada dana yang bersumber dari masyarakat luas atau sering disebut juga dengan dana pihak ketiga. Nah, selanjutnya dana dari modal sendiri itu dulu, yaitu dana dari modal bank itu sendiri yang berasal dari pemegang saham, meliputi modal yang disetor, yaitu jumlah uang yang disetorkan secara efektif oleh pemegang saham dari bank tersebut pada saat bank tersebut berdiri. Nah, yang kedua yaitu cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari profitabilitas dari bank tersebut yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal yang digunakan untuk menutup timbulnya resiko di kemudian hari. Jadi misalnya, bank itu kan punya dana operasional. Nah, misalnya dana operasionalnya itu sudah tertutup, terus ada sisanya. Nah, biasanya sisanya ini yang akan dijadikan dana cadangan untuk pengembangan bank itu sendiri. Atau mungkin kalau ada misalnya si, bank ini sedang butuh uang atau modal modal yang sedang berputar itu misalnya lagi habis gitu ya, terus dia tuh bisa mengambil dana cadangan seperti ini. Atau selanjutnya ada laba yang ditahan yang mestinya milik para pemegang saham tapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali ke dalam modal kerja. Jadi kalau misalnya gini, saya punya saham di sebuah bank itu misalnya 10% gitu ya. Nah, pendapatan dari 10% itu tidak saya ambil pas, pembagian hasil, lalu saya ibaratnya, beli saham lagi di sana. Nah, otomatis kan bank itu akan dapat, uang lagi gitu loh dari pemegang sahamnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada dana dari pihak luar. Nah, pinjaman dan dari pihak luar ini berupa pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan call money, yaitu pinjaman harian antar bank. Jadi misalnya kalau saya punya bank, terus, teman saya juga punya bank gitu ya, terus saya misalnya lagi butuh, lagi banyak banget yang mengajukan kredit di bank saya gitu, tapi ternyata uangnya saya, uang, eee uang liquid gitu ya, uang cash-nya itu lagi nggak ada, saya boleh mengajukan pinjaman ke, bank lain gitu.
Terus selanjutnya ada pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri yang biasanya berbentuk pinjaman jangka panjang atau menengah. Nah, ini biasanya kan kalau misalnya tadi yang pertama tuh pinjaman dari bank lain itu mungkin sesama gitu ya, lokasinya sama-sama di Indonesia atau mungkin di kota yang sama. Nah, kalau untuk pinjaman atau lembaga keuangan lain yang di luar negeri mungkin kayak kita pinjem di bank swasta tapi ini miliknya, eee pemerintah luar negeri atau negara lain ya, mungkin bisa jadi ada di negara kita ataupun tidak gitu. Lalu selanjutnya ada pinjaman dari lembaga keuangan non-bank. Pinjaman ini kadangkala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit. Jadi, biasanya kayak dia tuh, bisa berbentuk kayak misalnya aset gitu ya, nanti yang bisa dijadikan, apa itu namanya, kayak misalnya kita dipinjemin surat berharga untuk pinjam lagi di tempat yang lain gitu. Jadi itu kan tidak berbentuk uang gitu kan, ibaratnya dipinjamkan ke kita. Jadi berbentuknya surat berharga yang bisa untuk modal kita pinjam di tempat yang lain, seperti itu salah satu contohnya. Lalu ada selanjutnya ada pinjaman dari bank sentral atau BI. Nah, sebuah bank itu bisa mengajukan pinjaman ke, bank sentral atau di BI, itu tuh nggak apa-apa gitu ibaratnya, karena BI itu juga, ibaratnya mensupport keuangan kita kalau kita bisa mengajukan pinjaman. Jadi yang bisa mengajukan pinjaman di BI itu adalah bank-bank umum atau BPR atau lembaga keuangan yang lain. Kalau misalnya perorangan biasanya tuh nggak bisa gitu. Nah, dana dari masyarakat ini adalah dana-dana yang dihimpun dari masyarakat atau dari pihak ketiga yang merupakan sumber dana terbesar biasanya yang paling diandalkan oleh bank. Nah, dananya itu berasal dari nasabah yang melakukan simpanan tabungan di bank tersebut atau membuat deposito di bank tersebut atau membuat giro di bank tersebut. Nah, selanjutnya ada fungsi dana bank. Fungsi dana bank itu sendiri sebagai alat pembayaran kegiatan usaha, terus, dana itu juga berfungsi sebagai sumber likuiditas. Jadi uang cash-nya dari bank itu sendiri kan biasanya kalau kita nabung di bank terus kita kan pasti pakai uang cash gitu kan, kita titipkan ke bank. Nah, otomatis, dana yang ada di bank dana liquidnya itu akan lebih banyak gitu. Nah, selanjutnya ada sebagai tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap, perbankan yang bersangkutan. Nah, ini adalah, volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi tingkat percayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi volume dana pihak yang bersangkutan mengindikasi bahwa masyarakat relatif percaya. Jadi kalau misalnya dana liquidnya kita itu banyak banget gitu, berarti kan di situ bisa bisa dilihat bahwa nasabahnya itu menaruh atau nabung itu tuh banyak banget. Berarti otomatis kalau kita nabung banyak di sebuah bank itu kan bisa diindikasi kita itu percaya sama bank tersebut gitu. Nah, selanjutnya, dari bentuk-bentuk bank itu sendiri, ada yang namanya cek. Cek itu adalah sebuah alat tukar untuk mencairkan sejumlah uang yang berasal dari rekening koran dalam sebuah bank. Nah, cek itu sendiri biasanya merupakan suatu surat perintah yang diberikan kepada bank dari seseorang sebagai pemiliknya yang digunakan sebagai alat penarikan sejumlah uang yang tertera pada cek tersebut dan dibawa oleh orang yang namanya disebutkan. Jadi kalau misalnya saya punya tabungan di bank A, nah saya pengen nih bikin cek atas tabungan saya. Nanti bank akan memberikan, apa namanya, form kosong gitu untuk ceknya itu, lalu, diatasnamakan saya dan saya bisa memberikan ke orang yang memang saya, misalnya saya beli sesuatu gitu ya, saya pakai cek gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau mencairkan, orang tersebut, namanya ditulis di situ, ada nama saya sebagai pemiliknya, lalu dia bisa, mencairkan uangnya, likuiditasnya itu ke bank yang memang, pemilik cek ini. Nah, cek itu sendiri, di Indonesia yang beredar itu ada 5 bentuk cek. Yang pertama adalah cek atas unjuk atau pembawa. Jenis ini merupakan, cek yang digunakan ke bank dan bank.
dan bank tersebut membayarkan kepada siapa saja yang tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum instansi tertentu yang datang untuk mencairkan dana sesuai dengan nominal yang tertera kepada pembawanya. Jadi, siapa aja yang bawa cek ini otomatis dia akan bisa, mencairkan dananya sebesar nominal yang tertulis pada cek tersebut. Nah, yang kedua, jenis cek selanjutnya ini adalah cek atas nama, yang artinya di mana bank akan membayarkan kepada orang yang tercantum namanya di dalam cek yang bersangkutan. Jadi, orang tersebut tidak bisa diwakilkan atau harus orangnya sendiri yang bisa mencairkan, dana sesuai dengan nominal yang ada di cek tersebut. Yang ketiga ada post-date cek. Nah, post-date cek ini, adalah cek mundur atau yang bisa diberi tanggal yang akan datang oleh penagihnya. Artinya cek yang bersangkutan hanya dapat diuangkan pada tanggal yang tercantum di dalamnya. Jadi ada tanggal khusus, di mana cek ini tuh bisa dicairkan. Jadi kalau tidak di tanggal tersebut, dia tidak akan bisa dicairkan. Lalu yang keempat ada cross check. Jenis cek ini atau cek silang yang di mana diberikan tanda 2 silang di pojok kiri atas. Tanda tersebut mempunyai arti bahwa pada awalnya berupa uang tunai tersebut telah berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindah bukuan. Jadi misalnya, cek ini tuh berlaku untuk pemindah bukuan aja, jadi dia tuh tidak bisa diuangkan. Ibaratnya uang yang diterima itu akan masuk ke rekening kita, jadi kita tidak bisa menerimanya secara cash atau tunai. Lalu yang kelima ada, cek kosong, yaitu di mana ketika cek tersebut ingin dicairkan ke bank, namun saldo yang ada di dalam tabungan tersebut itu tidak memadai. Jadi kalau misalnya, saya ingin mencairkan gitu ya nominalnya 1 juta, nah ternyata tabungan saya itu cuma 500 ribu. Nah ini tuh, eee Nah, secara otomatis cek tersebut tidak akan berlaku atau harus dikembalikan kepada pemilik, rekening yang memiliki cek tersebut. Lalu selanjutnya ada perbedaan cek dan giro. Seperti yang udah kita singgung secara singkat di atas, walaupun memang mungkin terlihat sama, namun cek dan giro memiliki beberapa perbedaan utama. Nah, perbedaannya itu biasanya terletak pada tanggal efektif dan tanggal terbitnya, lalu ada tanggal jatuh temponya dan cara, pencairan dananya. Yang pertama, tanggal efektif dan tanggal terbit. Cek dan giro memiliki ketentuan yang berbeda berdasarkan tanggal diterbitkannya. Cek tidak mempunyai perbedaan antara tanggal terbit dan juga tanggal efektif. Jadi dana yang tercantum di dalam cek bisa langsung dicairkan oleh pembawa cek ketika cek sudah diterbitkan. Hal tersebut tentu berbeda dengan peraturan yang terdapat dalam giro karena tanggal efektif dan juga tanggal diterbitkannya giro bisa saja berbeda. Maksudnya dari tanggal efektif giro adalah tanggal dana tersebut diserahkan kepada orang yang dipercayakan. Sedangkan arti tanggal terbit dalam giro adalah tanggal ketika giro tersebut diterbitkan. Dalam hal ini ada kemungkinan dana yang tertulis di dalam giro belum tersedia atau belum bisa diserahkan kepada rekening penerimanya. Lalu selanjutnya ada tanggal jatuh temponya. Yang perlu kita ketahui pada cek tunai tidak ada tanggal jatuh tempo. Sejumlah dana yang tertulis dalam cek bisa langsung dicairkan saat cek sudah dibuat. Artinya dana tersebut memang sudah tersedia dan bisa langsung dicairkan oleh penerima cek. Di sisi lain, biliet giro atau BG mempunyai tanggal jatuh tempo. Oleh karena itu, hal ini menjadi hal yang sangat penting sekali untuk diperhatikan oleh penerima giro. Seluruh dana yang tertulis di dalam giro tidak akan bisa dipindahkan ke rekening penerima sebelum tanggal jatuh tempo yang sudah tiba. Itu artinya ada kemungkinan bahwa dana belum tersedia dalam saat biliet gironya sudah dibuat. Jadi kayak misalnya, kalau cek itu udah pasti ada isinya, tapi kalau giro itu baru bisa kita ambil saat, apa namanya,
tanggal jatuh tempo di giro tersebut itu tertulis gitu. Jadi kalau misalnya, cek itu langsung kita bisa cairkan saat kita menerima cek, kalau misalnya giro kita harus nunggu di, tanggal jatuh temponya dulu. Nah, yang ketiga ada tentang pencairan dana. Cek bisa setara dengan uang tunai. Artinya dana yang tertera dalam cek bisa langsung dicairkan pada bank yang bersangkutan. Di sisi lain, giro harus melalui suatu proses pemindahbukuan yang mana sejumlah dana tersebut tidak akan dipindahkan terlebih dahulu pada rekening penerima. Lalu selanjutnya bisa dicairkan oleh rekening penerima. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tentang pembahasan terkait, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini sendiri. Nah, untuk laporan keuangan ini mungkin teman-teman akan, bisa melihat realisasinya, salah satunya itu adalah di rekening koran. Atau kalau misalnya kita ke bank, terus kita, print out buku kita, buku tabungan kita, nah kita tuh bisa dapat rekening koran. Nah, itu adalah salah satu contoh laporan keuangan. Biasanya laporan keuangan ini akan, mengandung beberapa, apa ya, ibaratnya atribut yang ada di sana. Salah satunya adalah transaksi yang biasanya dibuat dalam kode tertentu. Misalnya kalau ada setoran tunai, itu akan punya kode 01, atau tarik tunai bisa kode 02, atau misalnya transfer itu kodenya 03. Nah, seperti itu. Nah, itu di setiap laporan keuangan atau di setiap perusahaan atau instansi tertentu biasanya punya kode-kode tertentu. Kode-kode mereka sendiri gitu ibaratnya. Jadi nggak akan melulu sama kodenya. Terus dari sisi debitnya merupakan sisi untuk pengurangan dana dan kredit itu untuk penambahan dana. Lalu ada setoran tunai atau setoran dengan cek atau setoran dengan biliet giro akan menambah rekening nasabah atau kredit. Nah, dari sisi klaim tarik tunai atau tarik dengan cek atau tarik dengan giro akan mengurangi rekening. Lalu selanjutnya ada, eee, tarik dengan cek maksudnya menarik uang dengan menggunakan cek bank yang telah bank bersangkutan. Jadi emang laporan keuangannya ini udah di-setting, akunnya itu udah punya cek yang bisa untuk menarik uang tersebut. Lalu ada setor keliring, maksudnya adalah menyetor uang dengan menggunakan cek atau giro dari bank lain. Lalu selanjutnya ada transfer keluar, artinya mengirim uang dari bank yang bersangkutan ke bank lain melalui pembebanan rekening giro nasabah di bank yang bersangkutan. Selanjutnya ada transfer masuk, artinya adanya uang masuk dari bank lain ke bank matras dan masuk ke rekening nasabah atau jadinya kredit. Lalu selanjutnya ada saldo, artinya sisa uang yang ada di rekening pada tanggal tertentu setelah melalui pengurangan dan penambahan transaksi tanggal-tanggal sebelumnya. Lalu, ada juga atributnya tanggal yang merupakan waktu kejadian transaksi. Jadi misalnya kita akan tahu, tanggal berapa aja atau sebanyak berapa kali, laporan keuangan ini tuh mengalami misalnya debit atau mengalami kredit atau mengalami harus transfer ke rekening yang lain, seperti itu. Nah, ini salah satu, contoh misalnya laporan keuangan itu akun-akun dalam laporan keuangan contohnya itu ada akun, kas bank atau ada laporan tentang investasi jangka pendek, tentang piutang, atau tentang pajak, atau tentang utang, atau tentang aset, seperti itu salah satu contoh laporan keuangan di mana di dalamnya itu, pasti akan ada kredit debitnya, terus ada tanggal transaksinya, ada kodenya juga. Nah, selanjutnya untuk rekening koran biasanya contohnya bentuknya adalah seperti ini. Jadi ada nomornya, berapa kali transaksi yang terjadi, lalu ada tanggal dan jamnya, lalu ada debitnya sebesar berapa, dan kreditnya juga, lalu di sini ada keterangan. Nah, keterangan ini yang biasanya setiap, instansi itu memiliki kode-kode tersendiri atau, eee, apa ya, ibaratnya aturan untuk pembuatan kode laporan keuangannya gitu. Jadi kalau misalnya, di bank A itu pakai kode 123 mungkin di bank B itu bakalan pakai, abjad gitu ya, A1, A2, A3 kayak gitu.
Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang jasa-jasa yang ada di perbankan. Nah, jasa bank itu apa sih, Bu, sebenarnya gitu kan? Jasa bank itu adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang, serta sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya. Nah, keuntungan kalau kita menggunakan jasa bank itu apa aja sih, Bu? Yang pertama, keuntungannya adalah keuntungan pokok perbankan didapat dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit spread base. Jadi kalau misalnya kita semakin banyak kita memakai jasa bank, misalnya ada orang yang memakai kredit di bank tersebut dan harus membayar bunga. Nah, otomatis, akan ada selisih pembayaran dari, angsuran dan juga bunga yang sudah ditetapkan. Nah, itu biasanya dikelola, lalu nanti dijadikan, operasional dari bank tersebut dan apabila, apa namanya, mengalami sebuah peningkatan atau laba dari bank tersebut, otomatis akan berdampak pada bunga yang akan kita terima sebagai nasabahnya. Lalu yang kedua, bank juga memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya atau fee base gitu. Jadi kalau misalnya fee base ini, misalnya bank itu menerima, pembayaran PDAM gitu ya atau pembayaran listrik. Nah, biasanya tuh kan ada biaya administrasi. Nah, itulah yang didapatkan dari bank. Jadi itu termasuk dalam fee base. Jadi, kerjasama dengan sebuah, pihak tertentu atau lembaga lain untuk pembayaran jasa atau pembayaran barang pihak tertentu misalnya kayak di KAI atau ada itu tadi seperti PDAM atau PLN kayak gitu kan biasanya ada biaya administrasi. Nah, itu akan, masuk ke dalam, ininya bank, apa namanya, pemasukannya bank. Lalu yang ketiga ada bentuk keuangan dari jasa-jasa bank ini, yaitu, ada, administrasi gitu, bisa yang, apa namanya, bentuknya itu dikirim atau ditagihkan atau biaya sewa atau biaya provinsi ini kayak pajak seperti itu atau biaya iuran. Misalnya sekarang, iurannya sebuah perumahan aja biasanya tuh pakai transfer gitu. Mungkin kalau dulu secara konvensional semua orang tuh bayar gitu ya ke Pak RT-nya, sekarang aja bisa pakai bank gitu dan di sana bank itu akan memperoleh keuntungan juga gitu. Jadi dari bentuk-bentuk jasa itu dia juga akan mendapatkan fee base-nya. Nah, selanjutnya, ini ada 12 jenis jasa bank, tapi ini juga akan bisa berkembang lagi seiring berjalannya waktu, mungkin setiap bank akan mengembangkan produk-produk yang dia punya gitu. Misalnya di bank konvensional dengan bank syariah itu aja kadang, punya produk yang beda gitu kan, sama-sama bank umum padahal jenisnya gitu, tapi, mereka punya jasa-jasa yang ditawarkan itu berbeda. Jadi bisa sangat terjadi kalau semakin, nanti gitu ya teknologi semakin maju atau kebutuhan kita juga semakin banyak, mungkin akan banyak gitu ya jenis-jenis jasa yang ditawarkan oleh bank. Tapi juga tidak menutup kemungkinan gitu loh, jenis-jenis jasa yang sekarang itu akan ditutup gitu atau tergerus teknologi, mungkin bisa digantikan dengan jasa yang lebih efektif ke depannya, seperti itu. Nah, untuk saat ini, jasa-jasa yang ada di bank itu, yang pertama ada transfer atau kirim uang, yang kedua ada clearing, nah yang ketiga ada inkaso, yang keempat ada safe deposit box, yang kelima ada bank card, yang keenam ada banknote, yang ketujuh ada traveler check, yang kedelapan ada letter of credit, lalu ada bank garansi dan referensi bank, ada pemberian jasa di pasar modal, ada yang menerima setoran dan juga melakukan pembayaran. Nah, oke, untuk definisi singkat yang ada di PowerPoint ini, transfer transfer atau berkirim uang. Sebenarnya transfer itu apa sih, Bu? Secara harfiah dia akan, apa namanya, diartikan dalam
mengirim uang, yaitu adalah jasa pelayanan bank untuk mengirim sejumlah uang atau dana dalam rupiah atau juga bisa dalam valuta asing kepada pihak lain, boleh perorangan atau lembaga atau juga perusahaan di suatu tempat baik di dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan permintaan pengirimnya. Nah, jenis-jenis transfer ini sendiri ada 2, yaitu transfer masuk ataupun transfer keluar. Yaitu kalau misalnya transfer masuk adalah kiriman uang dari bank lain untuk, akun kita atau rekening kita dan untuk transfer keluar otomatis uang yang keluar dari rekening kita menuju ke sebuah akun rekening tertentu. Nah, seperti itu. Lalu pihak-pihak yang terlibat dalam transfer ini ada 4 pihak, yaitu yang pertama adalah remitter, merupakan sebagai pihak pemilik atau pengirim yang memberikan amanah kepada bank untuk memindahkan dananya ke pihak penerima. Yang kedua ada beneficiary, yaitu pihak akhir yang menerima pengiriman uang dari remitter. Yang ketiga ada remitting bank, merupakan bank pelaku transfer yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransferkan ke pihak bank yang terkait sebagai tujuan akhir transfer tersebut. Ada paying bank, yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary. Nah, selanjutnya ada jasa yang namanya clearing. Clearing ini adalah penagihan warkat. Warkat itu adalah surat berharga seperti cek ataupun biljet giro yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan biasanya hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Besarnya biaya penagihan juga tergantung kebijakan bank yang bersangkutan. Tujuan dilakukannya clearing oleh Bank Indonesia adalah satu, untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran secara atau menggunakan uang giral. Yang kedua, agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Mungkin beberapa orang akan, apa ya, biasanya pakai transfer aja gitulah, gitu. Tapi kalau misalnya clearing itu, apa namanya, ini mungkin kadang nominalnya itu besar yang pertama, terus, kita menggunakan jasa bank, jadi kayak saya lagi bertransaksi misalnya saya punya sebuah pabrik gitu ya, sebuah perusahaan, terus saya punya, apa namanya, transaksi dengan perusahaan yang lain, nah nominalnya lumayan besar, saya bisa menggunakan atau mengajukan clearing ke bank untuk, memakai jasa bank ini sebagai penagih gitu ibaratnya. Jadi kalau misalnya, saya yang harus, membayar, mungkin pihak dari perusahaan tersebut yang akan meng-clearing ke perusahaan saya, atau bisa juga sebaliknya. Nah, beberapa alasan nih, ada penolakan clearing dan penerima warkat-warkat dari clearing dalam clearing masuk, penolakan pembayaran cek atau biljet giro disebabkan, cek atau gironya itu salah, terus tanggalnya itu belum jatuh tempo kalau untuk misalnya untuk giro ya. Terus materainya itu tidak cukup, jumlah yang tertulis dengan angka dan huruf berbeda aja itu udah nggak bisa dicairkan. Terus ada coretan atau perubahan tanda tangan, atau ceknya itu udah kadaluarsa. Terus, rekeningnya sudah ditutup atau penarikannya itu dibatalkan oleh si pemberi clearing-nya itu. Terus rekeningnya itu diblokir atau mungkin rekeningnya itu bermasalah, seperti itu. Terus bisa jadi juga kondisi cek dan kondisi biljet gironya ini tuh kayak rusak, sobek, itu tuh udah nggak bisa kayak gitu. Nah, selanjutnya ada inkaso. Inkaso ini adalah pemberian kuasa kepada bank oleh nasabah, baik perusahaan maupun perorangan untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga. Nah, ini tuh harus dibayarkan setelah pihak bank yang bersangkutan berada di tempat lain atau di luar negeri, di dalam maupun di luar negeri untuk menyetujui pembayarannya. Nah, warkat inkaso ini ada warkat inkaso, tanpa lampiran dan juga warkat inkaso dengan lampiran. Kalau tanpa lampiran itu warkat inkasonya tidak memiliki atau tidak dengan dokumen-dokumen apapun seperti cek atau giro atau wesel atau surat berharga. Jadi tidak ada jaminan, tidak ada, apa namanya, nggak ada giro ataupun cek yang disertainya.
Lalu kalau dengan lampiran, workout inkassonya ini yang dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya seperti ada kwitansi atau faktur atau polis asuransi dan dokumen-dokumen penting lainnya sebagai jaminan. Nah, untuk penjelasannya saya sudah tulis di modul kalau misalnya nanti teman-teman, mau baca secara detail, mungkin di luar yang ada di PPT ini bisa dibaca lagi lebih lengkapnya di modul. Lalu selanjutnya ada safe deposit box, yaitu adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja yang ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Nah, biasanya kalau, teman-teman mungkin punya surat berharga atau logam mulia yang merasa itu tidak aman kalau ditaruh di rumah. Nah, biasanya beberapa bank, mungkin ini tidak semua bank, tapi ada beberapa bank yang memiliki jasa ini, yaitu safe deposit box. Kita bisa titipkan di sana, dalam kurun waktu tertentu, bisa ada perpanjangan, setahu saya itu biasanya kita bisa membayarkan, apa ya, ibaratnya, uang untuk menyimpan atau uang jasanya itu biasanya sih tahunan, kalau untuk, eee mungkin bisa jadi berbeda ya aturannya di setiap bank gitu. Biasanya kita bayar setahun sekali untuk kita, apa, menyewa tempat itu untuk menyimpan, barang-barang berharga kita gitu. Nah, selanjutnya ada bank card. Bank card ini merupakan kartu plastik ya, kartu gitu yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat tertentu. Nah, biasanya bank card ini kan ada yang kayak ATM, ada juga yang kredit card kayak gitu. Jadi, istilahnya semua produk, kartu yang dikeluarkan oleh sebuah bank itu namanya bank card. Lalu selanjutnya ada banknote. Banknotes ini sendiri merupakan uang kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Banknote dikenal dengan devisa tunai. Nah, kadang, banknote ini kalau teman-teman, tahu, kalau misalnya kita tuh tukar uang gitu atau kita beli beli dolar gitu, nah itu namanya adalah banknote. Jadi kita tuh beli uang kartal, uang asli gitu. Misalnya, saya punya uang 10 juta, terus saya pengen beli dolar atau tukar atau money changer gitu kan. Nah itu bisa ditukarkan ke bank. Nah kita nanti kan dapatnya juga uang kartal juga kan, tapi biasanya tuh, eee, dalam bentuk, apa namanya tuh, mata uang asing gitu atau valuta asing. Jadi bisa bisa dolar atau bisa mungkin, eee, Korean won atau bisa yen dari Jepang seperti itu atau mungkin, beberapa uang di negara-negara yang pengen kita beli aja emang uangnya gitu. Nah, kalau pengen tahu, contohnya itu ada salah satu, banknotes dari sebuah bank, BPD sih, bank BPD itu, ada di modulnya. Nah, selanjutnya ada travelers check atau keras berharga dalam mata uang yang dikeluarkan oleh suatu bank, di mana bank tersebut akan membayarkan sejumlah uang yang tertera di dalamnya kepada orang yang tanda tangannya tertera pada travelers check atau cek perjalanan tersebut. Jadi, apa namanya, biasanya tuh kalau kita tuh pengen ke luar negeri gitu ya, atau pengen nggak usah atau wisata domestik pun juga bisa, jadi kita cukup bawa traveler check gitu. Jadi kalau misalnya ini kan gampang ya, lebih gampang dibawa ke mana-mana gitu, karena daripada bawa uang uang yang bener-bener uang kartal gitu kan. Nah terus, nanti di bank-bank tertentu atau bank yang sudah ditunjuk misalnya di bank yang sama atau bank-bank kalau di luar negeri itu kan kita harus sudah punya, bank itu bisa pelayanan luar negeri atau ada biasanya ada Mastercard-nya, ada Visa-nya seperti itu. Nah kita bisa mencairkan si traveler check-nya ini, tapi itu harus, orang orang yang sama gitu, ibaratnya kalau tanda tangannya ini, ya orangnya ini gitu, jadi tidak bisa dipindah tangankan seperti itu. Lalu selanjutnya ada letter of credit, adalah suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah, biasanya ini importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga atau penerima letter of credit atau eksportir. Letter of credit sering disebut dengan kredit berdokumen atau documentary credit.
Nah, biasanya ini tuh, apa namanya, kalau misalnya kita tuh, eee, dalam pekerjaannya atau perusahaannya tuh dalam bidang ekspor impor gitu ya. Jadi untuk penjaminnya itu biasanya, bisa menunjuk ke sebuah bank atau, permintaan dari misalnya kita nasabah di sebuah bank A gitu ya, terus, kita menyediakan atau membayar sejumlah uang tertentu untuk kita mengajukan kredit, saya mau mengajukan kredit untuk membayar, apa namanya, yang ditagihkan ke saya sebagai importir gitu ya. Nah, nanti bank itu akan memberikan sejumlah uang. Nah, ini tuh pernyataan dari banknya itu. Jadi ada pihak, ketiga yang ditunjuk atas transaksinya si eksportir dan importir ini untuk, apa ya, ibaratnya pihak yang dipercaya gitu untuk, menguatkan si transaksinya ini sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada bank garansi dan referensi bank. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan atau perusahaan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat perjanjian. Di dalamnya diberi fasilitas bank garansi, ada 3 pihak yang terlibat yaitu peminjam, terjamin, dan penerima jaminan. Tujuannya pemberian bank garansi oleh bank kepada pihak penerima jaminan yaitu memberikan satuan fasilitas dan kemudian dalam memperlancar transaksi nasabahnya. Kedua, bagi pemegang jaminan bank, garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan. Lalu yang tiga, menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan dan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan itu sendiri. Yang keempat, memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Lalu yang kelima, bagi bank di samping keuntungan di atas juga memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikannya gitu. Jadi bank tersebut juga, selain menjamin dari transaksi sama kayak, letter of credit ini kan mungkin, apa namanya, kapasitasnya tuh lebih ke luar negeri ya, karena eksportir sama importir gitu biasanya. Nah, kalau untuk garansi ini mungkin kita lagi jual beli terus, misalnya pembeli kita nggak percaya gitu, kita bisa aja, nunjuk bank sebagai pihak ketiga untuk, apa ya, ibaratnya memperkuat legalitasnya, tapi, kita juga harus membayar jasanya ini gitu dan bank itu akan mendapatkan jaminan yang pertama, terus kalau misalnya ada yang kabur salah satu bank kan tetap dapat jaminan, terus, eee, pihak-pihak yang di situ tuh jadi udah jelas gitu aturannya, siapa yang akan mengganti rugi, apa yang dijaminkan, terus, biaya administrasi atau jasanya bank itu dibayarkan oleh siapa. Jadi sebisa mungkin ketiga pihak ini harus sama-sama untung. Nah, itu sudah apa ya, ibaratnya diatur legalitasnya itu dalam sebuah surat perjanjian, biasanya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada menerima jasa di pasar modal. Memberikan jasa di pasar modal, jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal, yaitu seperti penjaminan emisi atau underwrite, penjaminan atau guarantor, atau ada wali amanat, ada trustee, ada perantara perdagangan efek atau pialang atau broker, ada pedagang efek atau dealer, ada perusahaan pengelola dana, atau investment company. Jadi nanti mungkin, pasar modalnya ini sendiri akan kita bahas sendiri ya, ada di babnya sendiri nanti tentang pasar modal, tapi untuk memberikan jasa ini ibaratnya bank akan memberikan, kredit atau pinjaman kepada orang-orang yang mungkin akan, bermain atau ibaratnya apa ya, nyemplung atau masuk di pasar modal itu gitu. Jadi, untuk mendukung kelancaran transaksinya, bank akan menyediakan, sejumlah biaya untuk diajukan kreditnya di situ. Nah, yang selanjutnya ada menerima setoran. Nah, bank itu sendiri yang seperti tadi, yang dijelaskan agar mendapat fee base, yaitu bank harus, bekerja sama dengan beberapa pihak. Nah, itu biasanya dalam bentuk setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh pihak bank. Nah, salah satu, atau beberapa contohnya itu adalah pembayaran listrik,
pembayaran telepon, pembayaran pajak, atau pembayaran uang kuliah, rekening air, atau setoran ONH. Nah, itu kan biasanya ada biaya administrasi. Nah, itulah, jasa yang dibayarkan oleh pihak-pihak tersebut atau kita sebagai nasabah kepada bank. Nah, selanjutnya melakukan pembayaran. Nah, ini biasanya beberapa, kantor atau perusahaan itu sudah mulai, apa ya, ibaratnya melek teknologi, jadi gajinya, pensiunnya, atau bonusnya itu tidak lagi diterimakan secara cash atau tunai. Jadi biasanya gajinya langsung ditransfer aja ya gitu. Jadi, pihak keuangan atau di bagian keuangan itu sudah, tahu rekening semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut, lalu menunjuk ke salah satu bank untuk bekerja sama dalam apa ya, ibaratnya bekerja sama untuk, ini transferin satu-satu kan kayak bakalan susah ya kalau kita transfer satu-satu, mungkin kalau karyawannya banyak banget gitu. Biasanya, sebuah perusahaan atau instansi itu bekerja sama dengan bank, nanti bank yang mengatur, semua rekeningnya diserahkan, nomor rekeningnya diserahkan yang akan menjadi penerimanya, terus, akan diurus dengan bank. Jadi itu adalah, salah satu kerjasama yang mungkin dari pihak instansi atau perusahaannya itu mendapatkan kemudahan dalam membayarkan gaji karyawannya dan banknya itu juga akan mendapatkan, pembayaran jasa dari, eee, jasa yang dipakai oleh si nasabahnya yang berupa, apa ya, perusahaan atau instansi itu tersebut. Oke, sekian dari saya. Untuk pertemuan keempat ini terima kasih teman-teman sudah mengakses, video pembelajarannya, semoga bermanfaat. Jadi nanti kalau ada, pertanyaan silahkan diskusikan di grup, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga ilmunya sama-sama bermanfaat untuk kita, semoga teman-teman sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.